Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih dengan saya Jalaluddin. Nah, baik pada video kali ini, video pertama ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal UKK akuntansi ya. Di sini saya sudah memperoleh soal UKK akuntansi. Soal yang sudah saya peroleh itu saya edit. Kenapa saya edit? Karena ada beberapa hal di soal ini yang menurut saya keliru, jadi perlu dibenahi. Nah, jadi soal ini sudah saya edit, soal ini saya peroleh dari internet, soal UKK ya. Kemudian saya sudah edit ya beberapa eh, saya lupa memberikan contoh, saya lupa memberikan kode ya yang mana saya edit di sini. Namun ini saya sudah edit ya. Ada penempatan akun yang saya rubah dan seterusnya ya. Nah, untuk soal ini nanti bisa dicek di deskripsi video. Nanti saya akan sertakan di situ soal UKK ini ya, soal UKK ini, kemudian eh, daftar akunnya ya. Di sini nanti akan saya share juga daftar akun, daftar customer, daftar persediaan dan daftar supplier. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk cara pengerjaannya, di sini saya sudah buat panduan ya. Panduan menyelesaikan soal UKK dengan menggunakan komputer akuntansi. Ini ada saya buat panduan di sini. Nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal UKK dengan mengikuti panduan ini. Perlu saya sampaikan bahwa panduan ini adalah versi saya sendiri ya, versi saya. Tentunya mungkin berbeda dengan eh, panduan mungkin dari beberapa guru yang lain ya, tapi sebetulnya tidak terlalu banyak masalah ya seperti itu. Oke, nanti silakan dicek di deskripsi video soal UKK ini, kemudian panduan nanti saya akan share juga, begitu juga dengan daftar akun ya, ada 4 di sini. Oke, baik, kita mulai dulu ya dari yang pertama. Eh, kita akan menyelesaikan soal UKK ini. Oke, kita di kali ini saya menggunakan aplikasi ABSS Accounting ya. Saya buka dulu aplikasinya, ABSS Accounting. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, ini tampilan awal dari ABSS Accounting. Karena kita ingin membuat data baru, jadi kita klik create ya, klik create. Nah, selanjutnya muncul seperti ini ya, yang kita lakukan klik next. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisi identitas perusahaan. Nah, di sini yang perlu kita isi, yang harus kita isi, kalau kita lihat di sini ada yang diberi tanda bintang ya. Tanda bintang ini artinya wajib diisi, tidak boleh dikosongkan ya. Adapun yang tidak memiliki tanda bintang itu bisa di skip atau dilewati. Namun sebaiknya kita lengkapi ya jika ada. Oke, baik. Yang pertama company name, nama perusahaan. Ini kita bisa lihat di soal ya. Kalau kita lihat di soalnya adalah nama perusahaannya adalah UD Buana ya, seperti itu. UD Buana. Kita isi UD Buana. Selanjutnya bisnis rek. Ini kita bisa isi dengan nomor NPWP ya, atau nomor NPPKP. Kita lihat saja di soal. Nah, di soal sudah disediakan ya nomor NPWP dan NPPKP-nya. Ini kita isi saja ya seperti ini. 09395 09395, kita ikuti di soal 652, selanjutnya 057000. Kemudian address, alamat, lihat di soal Jalan Yosudarso nomor 49. Oke, kita isi Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta ya, sesuaikan dengan di soal ya. Selanjutnya nomor telepon 021 240 1234. Kita isi 021 240 1234. Ini juga sama ya, kita samakan aja nomor faxnya 240 1234. Email address, alamat email kita bisa lihat di soal. Di sini di soalnya surat@buana.net. Kita isi surat@buana.net. Ya, muncul sudah seperti ini. Selanjutnya kita klik next. Kita disuruh memilih tahun, bulan, periodenya. Nah, untuk mengisi ini kita perlu melihat di soal ya.
Di soal ini jika kita lihat itu tahun 2020 ya ini. Sebetulnya aslinya 2021 yang ada di soal, namun saya edit ke tahun 2020. Karena biasanya akan muncul warning di Mayop atau di ABSS sebelum kita sebelum soal sebelum bulannya dikerjakan itu sudah kita kerjakan. Itu biasanya akan muncul warning. Makanya saya rubah tahunnya ke tahun 2020. Oke, tahunnya kita ganti ke tahun 2020. Kemudian last month kita pilih Desember. Kemudian conversus month, ya bulan konversinya, lihat di soal. Di soal jika kita lihat soalnya yaitu pada bulan Desember juga ya. Berarti conversus month kita bisa isi juga dengan Desember. Ya, kita klik next. Next lagi. Di sini kita disuruh memilih untuk model pembuatan akunnya ya. Karena di sini saya ingin menggunakan metode import akun, jadi saya memilih yang kedua. Nih. Oke, kita klik next. Kemudian kita diminta untuk mengganti lokasi penyimpanan filenya ya. Ini sebetulnya opsional. Mau diganti boleh, tidak diganti juga tidak masalah. Nah, namun di sini saya ganti saja ya. Saya klik change. Saya simpan di desktop. Saya buat di sini Udebuana ya tutorial gitu aja. Udebuana tutorial. Oke, kita klik save. Selanjutnya klik next. Oke, kita klik comment center. Ya, baik ya. Kita sudah berhasil membuat data perusahaan. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah berhasil menyelesaikan yang bagian pertama ya, yaitu membuat data awal perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang kedua, membuat daftar akun atau account list. Ya, kita masuk ke soal. Untuk membuat daftar akun, seperti yang disampaikan tadi dari awal, saya akan menggunakan metode import ya. Saya klik account, kemudian account list. Nah, di sini kita klik file, selanjutnya import data, selanjutnya account, selanjutnya account information. Ya, oke. Kemudian di sini yang perlu kita rubah adalah duplikat recordnya. Ini berfungsi jika misalnya ada akun yang sama ya. Jika kita pilih reject, maka akun yang sama itu akan tertolak ya. Ini kita ganti menjadi update existing record. Selanjutnya kita klik ke continue. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita arahkan di mana kita menyimpan file menyimpan daftar akunnya. Saya sudah siapkan di desktop. Saya pilih Udebuana. Nah, di sini ada 4 saya sediakan. Kita klik daftar akun ya. Kita masukkan dulu daftar akunnya. Selanjutnya klik open. Muncul seperti ini. Kita klik match all. Selanjutnya import. Ya, di sini muncul ya pemberitahuan import akun. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah di tengah. Di sini kita bisa lihat ya bagian tengah no record or skipped. Artinya tidak ada akun yang diabaikan ya. Berarti ada 53 akun yang berhasil kita import. Oke, selanjutnya kita klik OK. Ya, sudah selesai ya. Kita bisa lihat di sini ada banyak akun yang sudah masuk. Nah, di sini soal yang saya buat, daftar akunnya saya rubah ke bahasa Indonesia ya, untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah. Oke. Kita sudah menyelesaikan langkah yang kedua, yaitu membuat daftar akun atau account list. Ya, bagi yang ingin menggunakan sistem manual, membuat daftar akun secara manual juga boleh ya. Namun di sini untuk menghemat waktu saya menggunakan sistem import akun. Selanjutnya kita akan membuat kode pajak atau tax code. Ya, ini kita perlu ubah dulu supaya misalnya ketika terjadi transaksi pembelian atau penjualan itu ada PPN ya, PPN. Nah, kode pajak itu bisa langsung muncul ya, pajaknya bisa langsung muncul. Oke, caranya kita masuk ke ABSS. Ini daftar akun tadi kita tutup dulu, close. Nah, untuk mengatur kode pajak kita masuk ke list. Di sini ada list, kemudian selanjutnya tax code. Nah, di sini muncul beberapa jenis kode pajak ya. Kode pajak ini yang tidak perlu kita hapus saja ya. Yang tidak perlu kita hapus, cukup kita menyisakan yang NT, non taxable ya. Oke, yang lainnya kita hapus. Cara menghapusnya kita klik panah putih di sini, klik kanan delete tax code. Ya, kita klik semuanya ya. Kita habiskan, hapus akun-akun
kode pajak yang tidak diperlukan. Karena ini kode pajak dari bawaan dari ABSS Accounting. Sorry, ini belum selesai. Kita hapus. Kode pajak yang tidak perlu kita hapus ya. Sebetulnya penghapusan kode pajak ini opsional ya. Bisa kita lakukan, bisa juga tidak sebetulnya. Yang penting ketika pemilihan kode pajak ketika terjadi pembelian atau penjualan. Nah, di sini saya sisakan 2 saja ya. NT ini non taxable tanpa pajak. Nah, di sini saya rubah saja yang ini S10 ya, select text. Ini kita klik panah putih. Teks kodenya saya isi dengan PPN. Description saya isi dengan pajak pertambahan nilai. Nah, tipe pajaknya ini harus kita ganti. Kita ganti ke arah ini, GST, Goods and Service Tax. Ya, kemudian rate-nya, tarifnya kita ganti 10%, sesuai dengan tarif PPN yang berlaku sekarang. Selanjutnya, linked account for tax collect. Ini kita klik, kita arahkan ke PPN keluaran. Ya, maksud dari pernyataan ini adalah jika kita menjual barang, kita menerima pajak. Nah, pajak apa? Yaitu PPN keluaran. Selanjutnya tax paid, pajak yang ini kita arahkan ke PPN masukan. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini pengaturan kode pajaknya. Jadi yang kita isi teks kode, kita isi PPN, description pajak pertama nilai, tipe pajaknya GST ya. Pastikan di sini memilih Goods and Service Tax. Kemudian rate, tarifnya berapa persen? Kita isi dengan 10%. Kemudian tax collect kita arahkan ke PPN keluaran. Begitu juga dengan tax paid kita arahkan ke PPN masukan. Klik OK. Oke, di NT ini tidak perlu sih sebetulnya. Namun ini kita perlu rubah saja ya supaya nanti kita menghapus kode pajak bisa ya, menghapus beberapa akun yang tidak diperlukan. Di sini dia masih mengarah ke Sales and Service Tax Payable. Ini kita arahkan saja ke PPN keluaran. Ya, klik OK. Ya, sudah ya, kita sudah berhasil mengatur kode pajak. Nah, kita sudah menyelesaikan 3, membuat data awal, membuat daftar akun, membuat kode pajak. Selanjutnya kita membuat yang keempat, membuat daftar pelanggan. Membuat daftar pelanggan atau customer ya. Caranya kita masuk ke cut file ya, cut list. Nah, di sini kita bisa klik new ya jika ingin membuat daftar customer atau daftar supplier secara manual. Namun di sini saya tidak menggunakan cara manual, saya menggunakan cara import ya. Untuk melakukan cara import, kita klik file di sini. File, kemudian import data, kemudian cuts. Di sini ada pilihan ya, customer cut dan supplier cut. Ya, jadi di sini saya langsung saja ya membuat daftar pelanggan sekaligus membuat daftar pemasok karena menunya juga sama. Oke, kita mulai klik file, import data, kemudian cut. Saya pilih dulu customer cut, mengimport data customer. Klik continue. Nah, kita arahkan ya ke daftar akun customer ya, seperti ini. Open, match all, import. Oke, kita bisa lihat ya sudah terisi untuk customer-nya. Supplier-nya masih kosong karena kita belum import. Sekarang kita langsung import saja supplier-nya. Klik file, import data, cut, supplier cut. Oke, kita klik continue saja. Arahkan ke daftar supplier. Klik open, match all, import. Nah, kita bisa lihat ya, customer-nya ada 4, supplier-nya ada 3. Kita coba sesuaikan dengan di soal ya. Customer-nya ada 4, supplier ada 3 ya. Kita bisa lihat customer-nya ada 4 di sini, daftar supplier-nya ada 3. Ya, sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan di soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Yang ke bagian 6 ya, membuat daftar persediaan atau item. Ya, barang yang dijual ya. Oke. Di sini juga caranya kita masuk ke inventory. Di sini item list. Nah, di sini kita bisa lihat daftar itemnya masih kosong.
Nah, di sini juga berlaku ya caranya, bisa menggunakan cara manual atau import. Kalau cara manual, kita hanya tinggal klik new saja, ya. Namun di sini saya menggunakan cara import. Caranya klik file, kemudian import data, kemudian item. Ya, file, kemudian import data, kemudian item. Kita klik continue, arahkan ke daftar persediaan ya. Bagi yang ingin uji coba di rumah atau ingin latihan di rumah, daftar akun ini, daftar customer, supplier, dan persediaan, saya sudah share di deskripsi video ya, silahkan dicek di deskripsi video. Oke, klik open, match all, import. Oke, di sini kita bisa lihat ya, daftar persediaannya ada 2 barang, Dell Inspiron dan HP ya. Kita bisa samakan di soal. Di soal juga sama ya, daftar persediaan barang ada 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita akan mengatur linked account atau akun-akun yang berhubungan. Ya, kita klik ABSS untuk melakukan linked account, pengaturan linked account. Kita masuk ke setup. Nah, di sini ada menu linked account ya. Kita klik ini. Di dalamnya ada 3 pilihan, account and banking account ya. Kita selesaikan dulu yang pertama, account and banking account. Di sini kita tidak perlu banyak merubah sebetulnya. Mungkin ini bagusnya ya, bank account for undeposited fund, kita ganti saja ke kas kecil, kas di bank, cash in bank gitu ya. Seperti itu, biar apa namanya, tidak terlingkat dengan akun lain. Selanjutnya equity account for historical balancing. Ini bisa diganti, bisa juga tidak. Namun di sini saya akan coba ganti ke etisar laba rugi ya. Seperti ini. Use account. Nah, ini cukup kita rubah di sini saja. Yang lainnya tidak perlu kita ganti ya. Klik OK. Selanjutnya pengaturan linked account yang kedua, masuk ke linked account, kita masuk ke sales account. Yang paling atas tracking receivable kita ganti ke piutang dagang ya. Piutang dagang. Nah, di sini perlu saya ingatkan kembali, di daftar akun yang saya buat ini menggunakan daftar akun bahasa Indonesia. Ini untuk mempermudah sebetulnya. Karena kalau daftar akunnya dalam bahasa Inggris mungkin agak kesulitan ya bagi yang baru. Kita klik piutang dagang. Nah, kemudian bank account for customers receipt ini kita ganti ke cash in bank. Cash di bank ya maksudnya. Oke, ini wajib ya, piutang dagang, kemudian kas di bank. Selanjutnya, I check freight on sales. Ini kita klik apabila ada beban angkut penjualan gitu ya, beban angkut penjualan. Kita lihat di soal. Di soal jika kita lihat beban angkut penjualan itu tidak ada. Akun beban angkut penjualan ya, beban angkut penjualan ini tidak ada di sini. Karena tidak ada, maka tidak perlu diklik ya. Kemudian I track deposit collect from customer. Ini uang muka penjualan. Ini juga sama. Kita lihat di soal tidak ada uang muka penjualan. Karena tidak ada, maka tidak perlu diklik. Kemudian I give discount for early payment. Ini kita klik jika ada potongan penjualan ya, atau diskon penjualan. Ini juga sama ya, kita cek di soal. Di soal kita lihat tidak ada ya, berarti tidak perlu diklik. Selanjutnya I assess check for late payment. Ini kita klik jika ada beban denda. Ya, beban denda ini maksudnya jika kita terlambat bayar, kita kena denda. Maka kita klik ini jika ada beban denda. Ya, di sini kalau kita lihat tidak ada ya. Namun kalau kita lihat di kebijakan akuntansi perusahaan di bagian pembelian, nah di sini ada keterangan keterlambatan pembayaran hutang denda, pembayaran hutang didenda 1% dari nilai hutang. Ini di kebijakan akuntansinya ada. Namun jika kita lihat di soal, ya di soal ini tidak ada yang namanya beban denda, begitu ya. Tidak ada beban denda. Karena tidak ada, maka tidak perlu kita klik ya. Yang 4 ini tidak perlu kita klik. Jadi kita lewatkan. Kita klik OK. Selanjutnya masuk ke satu lagi setup linked account, purchase account. Ya, tracking payable ini kita ganti
kita ganti ke utang dagang ya. Jadi ini lawan dari yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi yaitu sales account, sales linked account, sekarang masuk ke yang pertama tadi adalah ke sales linked account, sekarang kita masuk ke purchase linked account. Yang atas tadi kita ganti ke utang dagang ya, use account, bank account for paying bill, kita ganti ke kas di bank. Ya, ini tidak perlu diklik, I pay freight on purchase, beban angkut pembelian. Ya, kalau kita lihat di soal tidak ada, tidak perlu beban angkut pembelian ya. Di sini ada kalau kita lihat yaitu beban transportasi pembelian. Maka kita klik ya. Ini kita ganti ke beban angkut atau beban transportasi pembelian. Ya. Track deposit paid to supplier, uang buka pembelian. Di sini kita lihat tidak ada ya. Jadi tidak perlu diisi. High tech discount for early payment, potongan pembelian. Nah, kita bisa lihat di soal juga tidak ada potongan pembelian. Jadi tidak perlu diklik. Selanjutnya I pay check for late payment. Oke, yang tadi itu sales adalah pendapatan rendah ya. Ini berguna untuk beban denda ya. Sama juga tadi di sini tidak ada. Jadi ini tidak perlu kita klik ya. Oke, jadi ada sedikit revisi ya dari yang saya sampaikan tadi di awal tadi untuk di setup linked account, sales account. Di sini tadi saya klik saya tadi jelaskan diarahkan ke beban denda. Sebetulnya bukan, tapi pendapatan denda ya karena kita menjual. Sedangkan di sini di setup linked account purchase ini untuk beban denda ya. Nah, oke, jadi untuk mengklik di sini atau tidak itu tergantung dari soal ya. Kita lihat juga dari kebijakan akuntansi perusahaan. Oke, kita sudah menyelesaikan beberapa langkah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita sudah sampai ke mengatur linked account. Selanjutnya, kita akan menghapus akun yang tidak perlu ya. Jadi ada beberapa akun yang sudah kita rubah ke linked account-nya. Akun-akun itu tidak digunakan. Karena tidak digunakan sebaiknya kita hapus. Ya, ini opsional sebetulnya, bisa digunakan bisa juga tidak ya. Namun saya menyarankan untuk menghapus supaya tidak bingung nanti ketika menjurnal. Oke, untuk menghapus akun yang tidak digunakan, kita masuk ke account. Di sini ada account list. Ya. Nah, kita lihat saja di sini ya. Tadi saya sudah sampaikan daftar akun kita buat dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi jika ada akun yang berbahasa Inggris, berarti akun itu tidak kita gunakan ya. Oke, beban bunga ini sudah, order income sudah betul, expense. Nah, di expense ini ada 2 akun yang tidak digunakan. Yang pertama yaitu wage and salaries, kemudian yang kedua order employer expense. Ini kita hapus saja ya. Cara menghapusnya klik panah putih, klik kanan delete account. Satu lagi order employer. Klik kanan delete account. Ya. Selanjutnya cost of sales. Di sini tidak ada. Income tidak ada. Equity yang kita hapus ini saja ya, historical balancing. Kan tadi sudah kita ganti linked account-nya ke itisar laba rugi ya. Ini kita hapus ya. Ini kita biarkan saja retained earnings sama current ya. Liability. Liability ada 3 akun ya di sini. Ini tidak digunakan, kita hapus saja. Cara menghapusnya klik warna putih, klik kanan delete account. Lakukan langkah yang sama untuk menghapus akun yang lain ya. Oke. Di sini sudah sampai ke liability. Selanjutnya aset. Di aset ini kita juga menghapus 3 ya. Ini ada 3 akun yang tidak digunakan. Klik panah putih. Sama juga caranya. Ya, kita sudah berhasil menghapus akun-akun yang tidak diperlukan. Jadi model akunnya seperti ini. Nah, ini aktif lancar, liabilitas. Oh, ini kita ganti saja ya ke bahasa Indonesia. Ekuitas gitu ya. Ini kita ganti income, kita ganti dengan penjualan. Cost of sales kita ganti dengan harga pokok penjualan. Ini namanya akun header ya, akun kepala.
Ini bisa diganti namanya. Beban usaha gitu ya. Selanjutnya order income. Ini kita ganti dengan pendapatan lain-lain. Sorry, kita ganti saja ya, pendapatan di luar usaha. Selanjutnya order expense kita ganti dengan beban di luar usaha gitu. Ya, semuanya menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, kita sudah berhasil sampai tahap ini, menghapus akun yang tidak perlu. Lanjut, kita akan masuk ke ini, memasukkan saldo awal akun. Ya, memasukkan saldo awal akun. Nah, untuk memasukkan saldo awal akun, kita masuk ke ABSS. Nah, di sini kita klik setup. Selanjutnya balances. Di sini terbagi 4 ya. Ada terbagi 4. Nah, untuk memasukkan saldo awal akun, kita masuk ke paling atas. Account opening balances. Ini kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan entry nominal akunnya ya. Kita lihat di soal seperti ini. Saya perkecil dulu ya. Sorry. Ya. Kita kecilkan dulu. Oke, kita akan entry ya akunnya. Bisa nggak ya? Seperti ini, sebelah menyebelah saja. Oh. Ini arahkan ke sini saja. Nah, seperti ini ya. Jadi mudah. Nah, kita akan entry saldo ya. Saldo yang ada di soal ke ABSS accounting ya. Oke, kita langsung saja. Cash in bank, kas di bank, 42.770. 42.770. Selanjutnya kas kecil, 9.800. Piutang dagang, lihat di soal, accounts receivable 85.800. Oke, ini ya saya mungkin agak sedikit cepat. Cadangan kerugian piutang, ini kita minus. Persediaan barang 520. Perlengkapan toko 9.800. Asuransi dibayar muka 15.300. Sewa dibayar muka 21.300. Uang muka PPN prepaid tax 15 juta. Oke, PPN masukan tidak ada, kosong. Peralatan 63.300. Akumulasi ini kita minus 16.250 ya. Utang dagang 69.300. 69.300. Utang biaya expense payable 3.900. Utang WPH tidak ada. Utang PPN 1.500. PPN keluaran tidak ada. Utang pada Bank Mandiri 301. Oke, modal raka 366.500. Revo kita minus. Ya, selanjutnya penjualan ya, penjualan. Penjualan juga sama ya, kita lihat di soal. 503.300. Retur kosong. HPP 314.100.
Beban transport pembelian 8.800.000. Masuk ke beban ya. Beban iklan 4.200.000, 8.700.000. Beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko. Oh ya, 4.750. 15.100. Beban penyusutan 16.250. Beban asuransi 14.300. Beban sewa 23.300. Beban gaji 36.300. Order expirating 9.300. Pendapatan 6.100. 9.480. Beban masih bank 6.600.000. Ya, kita bisa lihat ya, saya sudah menyelesaikan, sudah memasukkan saldo awal akun ya. Di sini yang penting kita lihat di amount left ya. Amount left di sini sudah 0 ya, artinya akunnya sudah balance. Nah, selanjutnya kita bisa cek sebetulnya ya, apakah saldo yang kita buat tadi sudah sesuai dengan di soal atau belum. Kita masuk ke report saja, ada report, kemudian account. Nah, di sini kita klik trial balance, kemudian display. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, totalnya 1.279.650 ya, sudah sama seperti yang ada di soal. Nah, di sini berarti saya sudah berhasil memasukkan saldo awal akun ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan saldo akun piutang ya. Oke, kita buka dulu soalnya, saldo akun piutang. Oke, nah untuk memasukkan saldo piutang, kita masuk ke setup, balances, customer balances. Kita klik add sale, customer card-nya kita pilih ya. Yang pertama kita masukkan JB Elect. Invoice-nya kita ganti dengan nomor faktur ya. F1112. Tanggalnya tanggal 25 ya. Tanggal 25 bulan 11 2020. Oke, ini kita kosongkan saja ini sebetulnya. Atau bisa juga diisi ya memo. Saldo awal piutang JB Elect jika ingin diisi. Jika tidak diisi juga tidak masalah. Kemudian total including tax kita isi dengan jumlah ya di sini 34.100.000. Oke, seperti itu. Sudah, kita klik record. Selanjutnya digital elect, add sale, digital elect, invoice-nya lihat di soal F1125. Tanggalnya yaitu tanggal 29 ya. 2020. Saldo awal piutang digital elect. Totalnya 28.600.000. Ya, klik record. Lanjut lagi, maju elect. Klik add sale. Pilih maju elect. Kita ganti lagi F1110. Tanggal 23 bulan 11 2020. Ini kita bisa ganti ya, biar seragam. Saldo awal piutang maju elect. Totalnya 19.800.000. Oke, record. Satu lagi, panen elect. F1114. Tanggal 24 bulan 11 2020. Saldo awal piutang panen elect.
Totalnya 3.300.000. Oke, klik record. Nah, di sini muncul keterangan ya, congratulations. Jika muncul seperti ini berarti saldo awal piutang yang kita entry sudah sesuai dengan yang ada di sini, sudah balance ya. Artinya saldo awal piutang di sini sudah sesuai dengan di soal ya, seperti ini. Kita bisa lihat total piutang dagang di sini 85.800.000. Nah, seharusnya sama dengan di neraca saldo. Nah, di sini ya, 85.800.000. Karena sama, berarti di sini muncul keterangan congratulations. Seperti itu ya. Kita klik OK. Nah, kita sudah menyelesaikan memasukkan saldo awal piutang. Kita lanjut memasukkan saldo akun piutang ya. Saldo akun utang. Ya, caranya juga sama. Kita masuk ke setup, balances. Sekarang kita klik supplier balances. Nah, seperti ini. Nah, kita akan masukkan ini ya. Ada 3 ini yang kita masukkan. Caranya klik add purchase. Suppliernya pilih. Yang pertama PT Sahabat Jaya. PO-nya kita isi dengan nomor faktur ya. C15234. Tanggalnya 23 bulan 11 2020. Kita isi biar seragam, saldo awal utang PT Sahabat Jaya. Totalnya 23.100.000. Record. Yang kedua, Firma Makmur ya. F1289 tanggal 20 bulan 11 2020. Jadi kita ganti saldo awal utang FA Makmur. Totalnya 17.600.000. Klik record. Satu lagi PT Margonda FK 2011 tanggal 28 bulan 11 2020. Saldo awal utang PT Margonda. Totalnya 28.600. Klik record. Ya. Di sini lagi muncul keterangan congratulations ya, sudah sesuai dengan total utang yang kita masukkan. Kita bisa lihat di sini total utangnya 69.300.000. Seharusnya ini sama dengan total saldo utang yang ada di neraca saldo. Kita bisa lihat di sini account payable-nya 69.300.000 ya. Sudah sama. Oke. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke sini. Memasukkan jumlah persediaan barang. Kita akan memasukkan jumlah persediaan barang. Caranya, kita masuk ke inventory. Ya, klik adjust inventory. Tanggalnya kita ganti ya, tanggal 1 Desember 2020. Ini mau kita isi saja dengan saldo awal persediaan barang gitu. Item number kita klik. Item number di sini kita klik tab. Nah, tinggal pilih ya. Yang pertama di sini HP. Use item. Quantity kita isi 20, unit cost 16 juta. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini kita ganti ke persediaan barang. Oke, lanjut. Yang kedua, tekan tab, pilih Dell ya. Quantity-nya 16, unit cost-nya 12.500. Ini juga sama, arahkan ke persediaan barang. Use account. Ya, kita klik record. Nah, kita coba cek ya jurnalnya. Ini kita ganti tanggal 1 bulan 12 2020 ke 31 bulan 12 2020. Nah, di sini kita bisa lihat ya, totalnya 520 juta persediaan barang. Seharusnya ini sama dengan di neraca saldo. Nih, 520 juta. Ya, sudah sesuai ya. Oke. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan beberapa langkah ini ya. Saldo data awal sudah, daftar akun sudah, kode pajak sudah, daftar customer sudah, daftar supplier sudah.
daftar persediaan juga sudah, linked account sudah, menghapus akun, saldo awal akun, saldo akun utang, memasukkan jumlah persediaan barang. Oke, kita tinggal 3 langkah lagi, yaitu menjurnal transaksi. Selanjutnya setelah itu membuat jurnal transaksi penyesuaian, selanjutnya menampilkan laporan keuangan. Oke, supaya tidak terlalu panjang, video ini saya stop dulu sampai di sini. Kita stop dulu sampai ke memasukkan jumlah persediaan barang. Untuk jurnal transaksi kita lanjut di video berikutnya.